Jadi qurratu ayun itu bahasa lain bagi orang Arab itu kalau misalkan panas terus ke tempat teduh, maka tempat teduh itu mereka sebut qurratu ayun. Dan kalau kita bahagia dengan sholat, insya Allah tubuh kita pun akan sehat. Kebanyakan kaum muslimin itu bilangnya begini, alhamdulillah nikmatnya sholat, atau alhamdulillah sudah sholat biasanya. Ini berarti sholat selama ini bukan sebuah kenikmatan tapi sebuah beban. Udah sholat. Ada dua faktor keberhasilan dalam melakukan sesuatu. Yang pertama adalah pengetahuan kita terhadap sesuatu itu, atau kalau dalam bahasa kita itu fikih terhadap sesuatu. Kalau sholat berarti fikih sholat. Yang kedua yang bisa menentukan kenikmatan, keberhasilan dalam melakukan sesuatu, bahasa Arabnya wajhatun nazari. Kalau bahasa Indonesianya itu mindsetnya, sudut pandang kita terhadap sesuatu itu. Yang pertama fikih tentang sesuatu. Dalam melakukan sesuatu itu hanya berpartisipasi 20%, Pak. Bagaimana bacaan, ya, bagaimana ruku, bagaimana sujud, tata cara bacaan, itu namanya fikih. Sisanya 80%. 80% ditentukan oleh wajhatun nazari, yaitu sudut pandang kita, mindset kita tentang salat itu sendiri. Kita akan berubah dari pengamal salat menjadi penikmat salat. Caranya apa? Dengan merubah cara pandang kita terhadap salat tadi. Karena new mindset, new result katanya. Nah, kita harus melihat salat ini dengan kacamata proyek investasi, sehingga kita melihat salat ini dengan kacamata untung rugi. Karena memang Al-Quran ketika berbicara salat itu bicara untung, Pak. Panggilan salat saja itu sangat erat kaitannya dengan untung, Pak. Hayya 'alal falah. Apa arti hayya 'alal falah? Keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, keuntungan. Itu baru panggilannya doang, Pak. Belum bicara salatnya. Emang ada salat bicara untung? Ada. Baca surat Al-Mu'minun. Qad aflaha sama dengan falah. Aflaha, falah. Akar katanya sama. Kalau aflaha itu bentuk kata kerja past tense. Kalau falah itu kemenangannya. Mari menuju kemenangan. Kalau telah menang, telah sukses, telah beruntung, aflaha. Sama pakai qad lagi, pakai takkid itu. Qad aflaha, penekanan. Sungguh beruntung. Kalau nggak untung berarti rugi. Makanya ada sholat yang rugi. Di mana itu? Al-Ma'un. Bahkan keuntungan sholat itu, Pak, lebih baik daripada keuntungan bisnis-bisnis yang lain. Dari mana dalilnya, Ustaz? Baca surat Al-Jumu'ah. Wahai orang beriman, apabila disuruh sholat Jumat, tinggalkan transaksi, bukan tinggalkan dagangan, tinggalkan transaksi. Kalau dagang belum ada transaksi bisa jadi. Dzalikum khairul lakum. Wah, itu luar biasa tuh. Tadi sholat tuh lebih baik daripada transaksi itu. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, oleh jual beli dari zikrullah, dari mengingat Allah, dari sholat, itulah pebisnis sejati. Bayangkan seandainya satu sholat itu memberikan keuntungan kepada kita, tapi syarat dan ketentuan berlaku, ya. Satu sholat adalah hasilnya tembusnya doa kita, permintaan doa kita ke langit, tembusnya doa, entah itu doa soal dunia atau soal akhirat. Ini tembusnya permintaan kita kepada Allah, ya, ke langit. Satu sholat. Lalu bagaimana dengan 5 sholat, Pak? Kalau 5 sholat ini keuntungannya adalah tembusnya doa kita ke langit, itu artinya doa kita makbul. Entah doanya urusan dunia atau urusan akhirat, dengan ketentuan dan syarat berlaku, doa kita menembus langit. Karena sholat ini kan didapat oleh Nabi di langit, Pak. Dan cara tercepat kita untuk sampai ke langit itu apa? Sholat. Kenapa? Sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya itu saat apa, Pak? Jadi ibadah bumi yang menembus langit, ya sholat itulah. Anda sholat yang baik. Jika satu sholat saja
itu pengabulan atas doa Anda dijamin terkabul dengan syarat dan ketentuan berlaku. Berarti hari-hari depan Anda hanyalah Anda menjalani terkabulnya doa-doa Anda di dalam sholat. Mindset yang kedua jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sholat itu sebagai media komunikasi langsung kepada Allah. Makanya siapa yang ingin berbicara dengan Allah, hendaklah dia sholat. Nah, kalau kita sholat itu berarti kita mengakses data, big datanya Allah, kemahatauan Allah, kemahabesaran Allah, kemahakayaan Allah, kemaha ilmunya Allah. Kita akses. Kita aja bisa mengakses kalau internetnya bagus, jaringannya bagus. Makanya kalau kita memahami ini sebagai media akses kita kepada Allah, maka kita akan memperbaiki jaringan kita, koneksi kita dengan Allah harus kita buat berkualitas dong. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Sholat itu secara bahasa, bukan secara istilah, artinya doa. Kenapa? Karena sholat itu salah satu fungsinya adalah meminta pertolongan kepada Allah. Emang udah takdir manusia, manusia itu butuh bantuan. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah, Pak. Dari awal itu udah lemah, butuh pertolongan orang lain, butuh tempat bersandar, butuh tempat untuk mengungkapkan yang ada di dalam diri kita. Dan yang menarik, sholat itu memenuhi itu semua, Pak. Jadi kita ini butuh sholat, kita ini butuh sholat, kita butuh tahajud, Pak. Kita yang butuh. Yang berikutnya ada penyakit, dan semakin kesini penyakit ini, Pak, adalah penyakit yang disebabkan oleh kecemasan, kegelisahan dan kesedihan. Nah, sholat itu, Pak, menenangkan, Pak. Kenapa menenangkan? Kita tahu rumus tenang di Quran itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman yang tenang hatinya karena mengingat Allah. Dan kita tahu sholat itu untuk apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat Allah. Karena orang sholat itu yakin dia sedang menghadap yang maha kuat. Nggak mungkin dia mau sholat kepada yang lemah. Berarti dia tahu Allah ada yang maha kuat. Pasti orang sholat Allahu Akbar, maha besar, maha kaya Allah. Yang terpenting itu bukan soal terkabul dan tidaknya terkabulnya doa. Itu soal sekunder. Soal terpenting daripada doa dan sholat itu adalah seseorang meyakini bahwa ada yang maha besar, ada yang menyayangi dia, ada yang menjaga dia, ada yang senantiasa peduli sama dia. Itu jauh lebih penting daripada soal kapan terkabul dan mengapa tidak dikabul, Pak. Jadi yang terbaik dari peristiwa Isra Mi'raj, yang paling menakjubkan dari peristiwa Isra Mi'raj apanya? Sholatnya itu.